Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susilowati bersama tim saya Dr. Budiman, Ibu Dini Marlina, Pak Zul Akmal, dan Dr. Ayu Laili Rahmiati dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Unjani Cimahi. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul efektivitas pemberian Moringa olivera leaves powder terhadap kadar gula darah postprandial pasien DM tipe 2 di Puskesmas Padasuka Kota Cimahi tahun 2024. Penelitian ini mendapatkan dana hibah dari LPPM Unjani Kota Cimahi tahun anggaran 2024. Presentasi ini kami awali dengan memaparkan abstrak penelitian kami, di mana penelitian ini dilatar belakangi dari rasa ingin tahu kami tentang efektivitas terapi komplementer menggunakan Moringa olivera leaves powder atau MOLPI. Ini merupakan daun kelor yang dikeringkan dan diserbukan atau dibuat powder, di mana MOLPI ini memiliki sifat fungsional untuk mengontrol glukosa darah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemberian MOLPI tadi terhadap kadar gula darah postprandial pada pasien DM tipe 2. Dan penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan desain pretest posttest dengan menggunakan grup kontrol. Sampel adalah pasien DM tipe 2 di Puskesmas Padasuka Kota Cimahi tahun 2024 berjumlah 60 orang dan teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling. Kemudian instrumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan MOLPI dalam sediaan kapsul, kemudian beberapa peralatan dan juga bahan untuk mengukur kadar glukosa darah pasca puasa pada responden, meliputi glukometer, mikrotois, lancet pen, jarum steril, alkohol swab, strip test, dan timbangan serta mikrotois untuk mengukur status gizi pasien atau responden, serta roti tawar dan air minum yang diberikan kepada responden setelah mereka menjalani puasa, kemudian sebelum diukur kadar gula darah pasca puasa. Analisis data dilakukan dengan metode univariat, yaitu tendensi sentral dan proporsi, serta metode bivariat menggunakan uji per t-test dan independent t-test, serta ANOVA. Selanjutnya hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kadar glukosa darah pasca puasa yang signifikan pada penderita DM sebelum dan sesudah dilakukan terapi komplementer MOLPI dengan nilai p-value 0,05 lebih kecil dari 0,05. Namun, tidak terdapat perbedaan kadar gula darah pada kelompok kontrol, kelompok intervensi dengan dosis 1 gram MOLPI, dan kelompok intervensi dengan dosis 2 gram MOLPI, baik sebelum maupun sesudah diberikan intervensi, yaitu dengan p-value lebih besar dari 0,05. Akan tetapi, terapi komplementer MOLPI efektif menurunkan kadar gula darah postprandial pada menit ke-120. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada peneliti berikutnya jika melakukan penelitian yang serupa untuk menambah durasi pemberian MOLPI dan juga jumlah dosis dari MOLPI itu sendiri. Sedangkan pada pihak Puskesmas Padasuka, kami merekomendasikan untuk menjalankan program-program penurunan kadar gula darah pada penderita DM tipe 2 seperti senam DM, kemudian pemberian terapi komplementer DM, serta penyuluhan gizi dan kesehatan untuk pasien DM. Selanjutnya kami akan menjelaskan dengan lebih terperinci mulai dari latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi dari keprihatinan terhadap tingginya prevalensi DM tipe 2 di Indonesia yang mencapai 8,6% kasus dari total populasi dan menduduki peringkat keempat di dunia. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, prevalensi DM mencapai 1,74%, dan ini bukan merupakan angka yang kecil. Kemudian untuk Puskesmas Padasuka berada di urutan ketiga dengan pasien DM terbanyak di Kota Cimahi. Seperti kita ketahui bersama, penata laksanaan DM meliputi terapi farmakologis dengan obat hipoglikemik oral atau OHO, dan terapi non-farmakologis yang meliputi diet dan terapi komplementer. Dalam hal ini kami menggunakan Moringa olivera leaves powder atau MOLPI karena memiliki sifat fungsional untuk mengontrol glukosa darah. Nah, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemberian MOLPI terhadap kadar gula darah postprandial pada pasien DM tipe 2.
Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan pada riset ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental dengan desain pretest posttest dengan kontrol group, di mana responden dikelompokkan menjadi anggota kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kemudian pemilihannya dilakukan secara purposif, yaitu di mana tim peneliti sudah menentukan kriteria inklusi dan eksklusi dari sampel. Selanjutnya, kami melakukan pretest pada ketiga kelompok dan diberikan perlakuan pada kelompok eksperimental saja, yaitu pemberian mol Pi 1 gram dan 2 gram, dan setelah itu dilakukan post-test pada ketiga kelompok tersebut, seperti terlihat pada desain pretest post-test dengan kontrol group pada slide ini. Selanjutnya, sampel pada penelitian ini adalah pasien DM tipe 2 di Puskesmas Padasuka Kota Cimahi tahun 2024 yang berjumlah 60 orang dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling. Kemudian instrumen yang digunakan pada penelitian ini meliputi kapsul molpi atau serbuk daun kelor yang diberikan dalam sediaan kapsul, kemudian beberapa peralatan dan bahan yang digunakan untuk mengukur kadar gula darah pasca puasa pada responden meliputi glukometer, mikrotois, lancet pen, jarum steril, kemudian alkohol swab, strip test, dan juga untuk mengukur IMT, yaitu mengukur tinggi badan dan berat badan responden menggunakan mikrotois dan weight scale. Kemudian roti tawar dan air minum diberikan kepada responden setelah puasa sebelum dilakukan pengukuran kadar gula darah pasca puasa. Nah, untuk analisis data, kami menggunakan metode univariat, yaitu meliputi tendensi sentral dan proporsi, dan metode bivariat meliputi uji pair t-test, independent t-test, dan ANOVA. Selanjutnya, kami akan menyampaikan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Secara univariat, kami menggambarkan karakteristik responden penelitian ini, 81,7% dengan jenis kelamin perempuan, kemudian konsumsi OHO yang digunakan oleh responden adalah metformin HCl dan glimepiride ya, dengan dosis 500 mg dan 4 mg sebanyak 70%, kemudian frekuensi minum obat 3 kali dan 1 kali sehari sebanyak 71,7%, dan responden yang tidak memiliki komplikasi penyakit sebanyak 81,7%, dan responden yang taat tidak makan dan minum pada saat buka puasa 86,7%. Nah, untuk ketaatan tidak makan dan minum pada saat buka puasa, ini berarti ada sekitar 14% dari responden yang mengonsumsi makan dan minum pada saat buka puasa di luar yang diberikan oleh tim peneliti, dan tentu saja ini mempengaruhi hasil penelitian dan ini menjadi koreksi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian usia responden berada pada rentang yang cukup lebar, yaitu usia 37 tahun sampai 72 tahun. Ini juga mempengaruhi tentu saja efektivitas pemberian mol P ya pada responden, karena rentang usia ini tentu saja berbeda secara fisiologi terhadap pencernaan terhadap mol P yang diberikan pasca puasa pada responden dengan usia yang muda sampai usia yang lanjut pada usia 72 tahun. Kemudian untuk status gizi, kami menghitung IMT responden. Ini kisarannya juga rentangnya cukup lebar dari 17,67 kg per meter square sampai dengan 30,67 kg per meter square. Nah, ini berarti responden kami berada pada kisaran kurus sampai dengan obes tingkat berat. Dan ini menunjukkan juga tentu saja mempengaruhi efektivitas terhadap efektivitas pengaruh pemberian mol P pada responden. Nah, untuk analisis berikutnya, kami sajikan dengan gambar rata-rata kadar gula darah pada kelompok
kontrol dan kelompok intervensi atau kelompok terapi dengan menyajikan grafik line di mana warna biru menunjukkan kelompok kontrol, warna oranye kelompok intervensi dengan dosis 1 gram mol P, dan abu menunjukkan kelompok intervensi dengan dosis 2 gram mol P. Gambar ini menunjukkan bahwa kelompok kontrol mengalami penurunan kadar gula darah setelah 120 menit, di mana kadar gula darahnya menunjukkan pada 264,10 mg per desiliter. Sedangkan pada kelompok terapi 1 gram dan 2 gram mol P, ini menunjukkan gula darah sudah mengalami penurunan dimulai setelah 90 menit ya. Meskipun penurunannya juga tidak terlalu signifikan. Namun ini menunjukkan mol P cukup efektif menurunkan kadar gula darah pada pasien setelah 90 menit. Selanjutnya kami menyajikan tabel untuk menunjukkan perbedaan kadar gula darah puasa dan kadar gula darah pasca puasa 120 menit pada kelompok kontrol dan kelompok intervensi atau terapi 1 dan 2. Dari tabel menunjukkan tidak terdapat perbedaan kadar gula darah pada ketiga kelompok pada saat puasa sebelum mendapatkan terapi daun kelor, di mana p-value-nya menunjukkan 0,652. Tetapi pada menit ke-120 setelah mendapatkan terapi daun kelor, tabel 1 ini menunjukkan terdapat perbedaan signifikan di antara ketiga kelompok penelitian dengan p-value 0,023. Selanjutnya kami menyimpulkan bahwa pemberian terapi komplementer mol P ini cukup efektif setelah 120 menit dikonsumsi pasca puasa oleh responden. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lassana Sisoko tahun 2020, di mana signifikansi statistik pada 120 menit ketika dosis yang diberikan adalah 2 gram. Secara teori, kandungan gizi yang terdapat pada Moringa oleifera leaves yang segar atau fresh ini akan mengalami peningkatan konsentrasi apabila dikonsumsi setelah dikeringkan dan dihaluskan dalam bentuk serbuk. Nah, serbuk daun kelor ini memiliki sebetulnya dua komponen kimia yang diisolasi, yaitu quercetin dan coemferol. Nah, quercetin ini signifikan mengurangi kadar glukosa penderita diabetes dengan meningkatkan sekresi insulin dan regenerasi sel beta pankreas. Sedangkan coemferol ini mengurangi keluaran glukosa di hati dan meningkatkan sekresi insulin yang mirip dengan sekretagog insulin itu sendiri. Tiba pada bab kesimpulan dan saran. Kami menyimpulkan bahwa terapi komplementer dengan mol P 1 gram dan mol P dosis 2 gram ini cukup efektif menurunkan kadar gula darah postprandial pada pasien DM tipe 2 pada menit ke-120 setelah pemberian mol P. Sehingga kami memberikan rekomendasi pada peneliti berikutnya jika akan melakukan penelitian yang serupa untuk menambah durasi pemberian mol P ya. Kalau pada penelitian ini hanya sampai menit ke-120, mungkin peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan durasi yang lebih dari 120 menit. Kemudian kami juga merekomendasikan peneliti berikutnya untuk menambah jumlah dosis dari mol P itu sendiri. Mungkin di atas 2 gram ya. Selanjutnya dianjurkan untuk diberikan di atas dari 2 gram sehingga kita bisa melihat hasil yang lebih efektif untuk menurunkan kadar gula darah pada beberapa kelompok intervensi. Nah, untuk Puskesmas Padasuka, kami memberikan rekomendasi agar tetap menjalankan program-program penurunan kadar gula darah pada pasien DM tipe 2, terutama untuk senam diabetes mellitus untuk terus diteruskan, dan pemberian terapi komplementer DM, terutama dengan menggunakan mol P atau daun kelor yang diserbuk dikeringkan ini, dan pemberiannya bisa dalam bentuk sediaan kapsul atau dalam sediaan yang lainnya, serta penyuluhan gizi untuk diet rendah gula dan pemberian edukasi juga tentang kesehatan bagi pasien DM. Terima kasih banyak.
kami haturkan untuk menyimak hasil penelitian kami. Mudah-mudahan kami berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat khususnya bagi penderita DM tipe 2 di Puskesmas Padasuka Kota Cimahi dan lebih pada lingkaran yang lebih luas di Jawa Barat dan juga di Indonesia, bahkan secara general di seluruh dunia untuk pasien-pasien penderita DM tipe 2 dengan sedikit-sedikit mengurangi konsumsi obat secara kimia yang tentu saja dari hasil penelitian sebelumnya menunjukkan ada efek samping atau kontraindikasi ya dari obat-obatan kimia OHO yang dikonsumsi oleh pasien DM tipe 2 dalam jangka waktu yang panjang atau kronis. Sedangkan untuk nutrisi atau orang mungkin menyebutnya herbal dari tanaman-tanaman alami, ini dapat membantu menurunkan kadar gula darah tanpa efek samping yang cukup berarti. Terima kasih banyak kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.